Kita bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang saudara-saudara untuk membuka Alkitab. Kita membaca dari Injil Matius. Turunin dikit aja nih, suara saya terlalu besar. Injil Matius pasal 14. Bacaan yang sangat terkenal. Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 32. Sedianya tadi saya ingin menyampaikan khotbah yang lain memakai PowerPoint, tapi karena memang tidak bisa, sistemnya berbeda, jadi saya sampaikan aja bagian yang lain kepada saudara-saudara pada pagi hari ini. Saya membaca ayat 22, saudara ayat 23, kita membaca silih berganti di bawah judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 silakan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan itu terus berbicara kepada kita sampai dengan saat ini. Sekalipun di berbagai macam belahan dunia ini kita bertemu dengan berbagai-bagai persoalan. Tadi malam saya dengan istri terkejut karena kami menonton sebuah acara televisi di National Geographic gitu. Pemujaan setan itu sudah dengan sangat nyata itu terbuka. Saya kaget juga itu. Ada 2 orang berteman itu tinggal satu rumah, lalu mereka, kalau kita di gereja bilang terpujilah Tuhan Yesus, mereka tidak. Terpujilah setan, terpujilah setan. Simbolnya itu salib Tuhan Yesus lalu terbalik begini. Wah, saya mengerikan juga ya. Mungkin saya agak terlambat menerima informasi itu, tetapi secara visual saya melihat itu film yang luar biasa sekali. Ada juga di daerah New Orleans itu, ada sekelompok orang yang tergabung di dalam namanya vampir. Mereka manusia biasa, tetapi mereka itu penghisap darah. Lalu ada donor, maksudnya ada orang-orang yang mendonorkan darah secara rutin kepada vampir itu. Dan ada orang yang namanya vampir itu, dia hampir menghisap darah 1,6 liter. Kalau dia tidak menghisap darah, dia lemas. Saya berkata kepada istri saya, ini fenomena akhir zaman. Dunia ini sudah tidak lama lagi. Orang-orang yang menyembah setan itu adalah orang-orang Kristen. Tadinya Kristen. Tapi dia bilang begini, dia membaca firman Tuhan lalu dia tidak mengerti. Dia mendapati bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan itu tidak sesuai. Maka ketika dia membaca buku tentang setan itu, dia bilang, disinilah jiwa saya mendapat ketenangan. Wow, luar biasa ya.
Saya berharap saya bisa download itu lalu nanti saya tunjukkan. Tapi di sini susah ya. Mesti di sistemnya mesti dirubah ya. Supaya bisa pas. Jadi kalau saya kemana-mana di gereja itu saya pakai PowerPoint bisa. Di sini memang ajaib. Mungkin rohnya lebih gede ya. Ajaib banget itu. Di mana-mana jadi saya enteng itu. Tadi saya berpikir, saya bawa USB aja. Nanti ternyata nggak bisa juga. Kayaknya mesti ganti itu kali ya. Laptopnya ya. Yang lebih canggih sedikit. Gembala sidang canggih, laptopnya kurang canggih. Gimana sih? Baik. Sebenarnya bagus saudara. Saya tadi mau berkhotbah mengenai bagaimana kasih itu. Dan saya punya film yang saya sudah copy di situ. Bagus, nanti lihat. Luar biasa film itu. Tapi it's okay, saya ganti topik. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang tetap di dalam keselamatan itu. Penting bagi kita. Karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau kita berbicara mengenai kasih Tuhan, maka Tuhan itu mengasihi semua orang. Coba saudara perhatikan, sebelum kita membaca tadi ayat 22-32, di atasnya itu menceritakan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Jadi saya berpikir begini, hitung-hitungan yang simpel aja, yang sederhana. Kalau laki-laki membawa istri dan anak satu, rata-rata maka jumlahnya 15.000 orang. Lalu diberi makan dengan 2 ikan dan berapa? 5 roti. Itu kan mustahil. Dan khotbah ini sangat sering disampaikan. Tapi seberapa banyak mendarat dalam pikiran kita, saya juga tidak mengerti ya. Acap kali juga pendeta yang mengkhotbahkan itu juga tidak punya iman sampai ke situ. Artinya dia khotbahkan secara teori. Tapi di sini kita bertemu dengan sebuah hal, yaitu Tuhan kita itu luar biasa. Saya tidak pernah takut menghadapi hidup ini. Saya juga bilang dari mimbar ini, saudara-saudara jangan takut menghadapi hidup ini. Saudara bilang begini, oh saya tidak seperti dia. Dia lebih hebat. Oh tidak. Dia hebat, saya tidak hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Kita hidup karena Tuhan yang hebat itu. Dengan 2 roti dan 2 ikan dan 2 roti dan terbalik-balik ya. 2 ikan dan 5 roti. Terbalik-balik tuh. Tuhan memberi makan 15.000 orang. Dan kemungkinan besar, di antara orang-orang yang datang itu tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Ada orang lain yang datang juga. Tuhan memberi makan. Tuhan tidak tanya kepada murid-muridnya. Coba hitung. Ada orang Kristen berapa, yang tidak Kristen berapa. Untuk apa Tuhan? Yang Kristen kasih makan, yang tidak Kristen tidak kasih makan. Tidak. Semuanya diberi makan hingga kenyang. Oleh karena itu gereja memang tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang masuk ke gereja ini. Dan kita pernah kecolongan itu. Bikin ibadah dan tidak tahu jihad ada masuk di situ. Saya sudah cerita di sini ya. Dan jihad itu selalu masuk untuk apa? Mengacaukan ibadah. Bawa-bawa bom di gereja kan? Di sini belum pernah ya. Sekali-sekali berdoa supaya ada jihad masuk di sini. Iya. Bom meledak, semuanya bubar. Ya, walaupun nyanyi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, bom meledak, boom, pasti lari. Halo? Tapi jemaat misi kasih enggak ya? Maksudnya enggak mau ngaku gitu loh. Lari. Bom meledak, lari semuanya. Bubar, siapa mau tinggal di situ? Haleluya, haleluya. Tapi kalau bom meledak, kepalanya putus juga kan? Tapi itulah gereja. Semua orang boleh masuk di gereja. Dan dalam kondisi seperti begitu, saya mau mengatakan begini. Tuhan mengasihi semua orang, sehingga dia memberi makan hingga kenyang. Tapi satu hal mari kita pelajari saudara. Perhatikan baik-baik ayat 22-nya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dalam pemahaman kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memahami begini. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi dibagi dalam 2 kelompok besar. Ada orang-orang yang mau mengikuti Yesus cuma karena mau makan. Itu nggak enak itu. Dan itu Tuhan Yesus protes. Saudara tidak percaya? Tuhan protes. Dia nggak suka perilaku seperti begini nih. Datang di gereja cuma karena mau berkat. Mengerikan. Dan ini fenomena sampai akhir ini. Sampai detik ini. Orang-orang mengikuti Yesus hanya karena mau makan. Ini kelompok yang pertama, saudara. Dan amat banyak. Saudara perhatikan Yohanes pasal 6. Kita lihat dulu. Baca Yohanes pasal 6.
Yohanes pasal 6 saya baca untuk saudara-saudara ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus tidak bilang begini, oh tadi, oh baru, oh kemarin. Tidak. Ketika mereka bertanya begitu, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini keras juga, saudara. Ada banyak orang memuji-muji orang dengan catatan motivasi supaya ia memperoleh sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya dipesan begini, Pak Bobi nanti kalau khotbah tolong hati-hati ya. Loh, kenapa ya? Kalau khotbah kok hati-hati? Sebab yang hadir itu direktur-direktur semua. Saya bilang apa urusannya ya? Saya ini hamba Tuhan yang mempunyai langit dan bumi ini. Direktur itu sebentar juga jadi mayat semua kan? Jadi saya harus berbicara atas nama Tuhan, bukan atas nama saudara. Iya Pak, karena mereka ini orang-orang yang punya duit. Lah apa urusannya? Saya berbicara mewakili Tuhan. Kalau saya melihat ada orang di situ yang saya hormati dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya bukan hamba Tuhan. Ada banyak orang seperti begitu. Ada banyak pendeta seperti begitu. Dia mencoba menyenangkan hati orang lain supaya dia diberi sesuatu. Saya bukan begitu, saudara. Saya datang berkhotbah, kalau saudara itu panggil saya lagi, ya nggak jadi masalah. Karena banyak orang di bawah kolong jembatan yang harus saya khotbahin. Bagi saya, no problem. Itu juga yang Tuhan bilang kepada orang-orang. You datang kepada saya, ini karena you mau makan. Nah ini kelompok orang yang pertama, berbahaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tadi kita baca, orang banyak itu semua disuruh pulang. Sudah kenyang kan, pulang aja deh. Gak enak ya? Yang kedua, yang penting itu murid-murid. Saudara perhatikan baik-baik. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Soal perintah di sini, saudara-saudara, ada hubungan yang baik. Saya bisa memerintahkan anak saya, saudara. Karena itu anak. Saya tidak mungkin memerintah anak tetangga. Tidak mungkin. Pak Mekson memerintah anaknya. Tapi tidak mungkin memerintah anak tetangga. Maaf, mau digebuk dia. Kalau memerintah anak orang. Di sini mau mengatakan kepada kita ada hubungan yang baik. Jadi Tuhan itu membangun hubungan dengan murid-muridnya. Sehingga kita membaca, ia memerintahkan murid-muridnya. Untuk apa? Mendahului. Artinya, saudara-saudara, murid-murid kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Ini penting. Catatan bagi saudara-saudara. Jangan datang kepada Tuhan itu sewaktu-waktu aja. Kalau kepingin, kalau lagi butuh, kalau lagi tersudut, baru saudara datang kepada Tuhan. Keliru. Saya adalah orang yang, maaf, tidak sependapat kalau ada jemaat tiba-tiba datang kepada saya lalu berkata, Tuhan, Pak Pendeta, doakan saya Pak. Untuk apa? Saya begini. Saya bilang begini, sudah berapa lama kamu tidak datang ke gereja, lalu tiba-tiba kamu datang minta didoakan. Wah, saya orangnya begitu. Tuhan tidak butuh kamu. Maaf ya. Agak keras. Tapi memang Tuhan tidak membutuhkan kita. Kita lah yang membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu mari kita membangun kesadaran kita. Untuk apa? Menjadi murid-murid Yesus. Jadi ada beberapa teladan yang kita mau lihat pada pagi hari ini melalui pembacaan kita. Berikutnya, saudara-saudara, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lagi-lagi Tuhan memberikan keteladanan. Persekutuan seperti begini, saudara-saudara, ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di rumah Tuhan, baik. Ada persekutuan bersama-sama. Tapi persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, jauh lebih baik. Bukan berarti bahwa saya mengatakan begini, saudara bersekutu saya dengan Tuhan di rumah, tidak usah ke gereja, tidak. Tapi saya mau mengatakan begini bahwa saudara-saudara ketika membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan tiap-tiap saat, itu memberi kekuatan tersendiri bagi saudara-saudara. Memang betul, firman Tuhan bilang begini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
Artinya ketika saudara dan saya ini membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka kita didorong untuk kerinduan bersekutu. Tapi sekali lagi saudara-saudara, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Mengapa demikian? Karena dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, dalam kesendirian dengan Tuhan, dalam keteduhan, kita sangat jelas mendengar apa yang Tuhan rindukan kita lakukan. Kita sangat jelas mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Disitulah terjadi interaksi. Disitulah terjadi percakapan. Kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Dan Tuhan berbicara kepada kita. Kita mendengar. Sehingga kita tidak salah langkah. Kita tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan order dari manusia. Tidak. Acap kali pendeta seperti saya ini atau seperti Pak Maxson ini punya kesalahan-kesalahan karena manusia. Oleh karena itu ketika saya selesai berbicara dari mimbar, saudara tanya sama Tuhan secara pribadi, betul nggak tuh yang pendeta ngomong? Jangan telan mentah-mentah. Banyak sekarang saudara-saudara jemaat menelan mentah-mentah apa yang disampaikan lewat mimbar ini. Padahal ada banyak hal yang pendeta sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu persekutuan pribadi dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Di sanalah Tuhan berbicara. Maka Tuhan memberikan contoh. Orang banyak itu disuruh pulang. Semua kegiatan selesai. Kita dalam kesendirian. Kita menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya memperoleh kekuatan untuk bekerja dengan baik. Jangan tunggu sampai terlambat. Saya punya salah seorang tetangga persis di sebelah rumah. Laki-laki dewasa umur 44 tahun. Orang Katolik. Berulang kali masuk penjara. Saya sudah memberi nasihat kepadanya. Berulang kali memberi nasihat. Kalau ketemu, maaf, saya tidak mengatakan kalau ada rezeki. Kalau hati saya tergerak, saya beli makanan, saya kasih uang. Karena memang dia tidak punya kerjaan. Dan sepertinya dia dibuang oleh keluarga. Hati-hati saudara. Saya berpikir begini, sebagaimana seburuk-buruknya seseorang, dia bagian dari keluarga. Janganlah membuang saudaramu. Jangan membuang anakmu. Karena engkau berpikir dia berkelakuan buruk. Dia tetap menjadi bagian keluarga. Kasihan. Dia kalau pergi dari rumah, kalau nggak ketangkap, masuk penjara, dia keluar kota. Entah apa tuh. Mengerti. Tapi sebagai tetangga, saya mengenal betul. Kadang-kadang teman-temannya tuh datang itu banyak-banyak itu sampai pagi mereka ngobrol. Kadang-kadang jengkel juga tuh. Kalau saya tidak ingat saya pendeta, saya keluar, saya pakai golok gitu. Sampai pagi nggak bisa tidur kita. Karena ribut mereka. Banyak teman. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan menggerakkan saya untuk datang kepada dia. Tapi saya lihat rumahnya sepi. Anehnya, jendelanya kebuka, lampunya nyala. Siang, malam lampu nyala. Saya berpikir ini orang pergi ya. Tapi aneh. Kok lampunya nyala ya? Ternyata tanpa saya ketahui dan tanpa saya mau tergerak untuk mendengar suara Tuhan untuk datang kepada dia. Itu orang sakit. Dia sakit. Hari Minggu kemarin saya pulang pelayanan bersama dengan istri dan anak. Lewat depan rumahnya itu lampu nyala. Ada orang duduk di depan rumahnya itu. Itu jam 8 lebih lah. Oh, saya pikir, oh dia udah ada di rumah, ada temannya. Jadi saya masuk ke rumah, kami ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tetangga yang depan itu datang ketok-ketok pintu pagar. Saya bilang sama anak saya, coba lihat siapa itu. Anak saya bilang, oh Om Steve, mau ketemu Papa. Oh suruh masuk aja. Enggak Om Steve, gak mau masuk, cuma mau bicara di pagar. Saya pikir aneh juga di tetangga ya. Suruh masuk gak mau bicara di pagar. Saya keluar, ada apa Pak Steve? Tetangga sebelah udah mati. Hah? Kaget saya. Mati. Ya Tuhan, saya digerakkan untuk datang melihat ini orang. Kok nggak datang saya? Waduh. Penyesalan itu terlambat. Saudara lihat, acap kali Tuhan berbicara, tapi kita tidak merasa penting apa yang Tuhan bicarakan itu. Saya pendeta. Menyesal saya, terlambat. Saya masuk saudara, itu tempat tidurnya tuh di lantai dia.
rumah, itu rumahnya dia tapi di lantai. Karena dia tidak diurus, sudah begini sudah. Kurang lebih 5 menit yang lalu dia mati. Saudara-saudaranya nggak ada. Waduh, saya mau nangis tuh. Di situ saya belajar lagi, saudara. Betapa itulah hidup manusia. Faktanya begitu. Karena itu, persekutuan dengan Tuhan itu jangan saudara lewatkan. Kapan saudara tahu saudara mau mati? Kan tidak tahu. Saya pernah ditelepon oleh salah seorang ibu. Dia telepon, Pendeta Bobi ya? Iya bu. Wah sombong ya. Bilang Pendeta Bobi sombong. Loh kenapa bu? Ya udah lama gak ketemu kita ini. Gitu lah. Pendeta Bobi gak pernah datang kepada saya. Dia tanya lah. Pendeta Bobi kenal ini gak? Kenal ini gak? Saya bilang, oh saya gak kenal lah. Sekian lama dia bertelepon dengan saya itu. Saya gak ngerti. Bahwa dia itu punya saudara perempuan juga udah mati 3 hari saudara. Ini aneh nih orang-orang aneh. Lalu tiba-tiba dia tutup telepon. Saya pikir ini apa ini? Kok begini sih orangnya? Tiba-tiba ada orang persekutuan telepon. Pak, itu tetangga saya tuh mati orang persekutuan. Lah tadi adiknya tuh telepon sama saya 3 jam. Nggak ngomong apa-apa. Saudara-saudara, itu hidup. Jangan sombong. Jangan dibilang, wah saya tidak membutuhkan Tuhan. Saya cuma mau datang ke gereja. Saya mau bersekutu dengan teman-teman seiman. Bagus. Tapi saya mau mengatakan, bersekutu dengan Tuhan jauh lebih bagus. Amin. Sebab engkau dan saya tidak tahu kapan engkau mati. Maka Tuhan Yesus memberikan teladan itu. Karena Tuhan Yesus tahu betul hidup manusia. Petrus bilang manusia itu bagaikan rumput. Sadisnya Yakobus bilang manusia itu bagaikan uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ibu-ibu pasti tahu uap ya. Begitu menanak nasi buka begitu gitu kan. Lalu dia tidak tinggal di atas. Apa tuh penanak nasi kan begini. Halo ibu, nasi udah matang. Kagak hilang itu. Itulah manusia. Oleh karena itu sudah penting sekali tekankan lagi. Jadikan dirimu bersekutu dengan Tuhan. Yang berikut saudara, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara soal diombang-ambingkan kita tahu gelombang besar. Saya mau tanya nih, ngerti nggak angin sakal itu apa ya? Halo jemaat, masih hidup nih? Halo? Jemaat, halo? Loh, semuanya kayak orang punya banyak utang gitu loh. Dunia diam gitu mukanya. Gak kayak enak ini. Gereja itu tempat kita bertemu. Jangan begini saudaramu. Pendeta tanya diam aja. Halo, mau diam terus selama umur hidup? Saya doain lah. Saya tanya, angin sakal tahu nggak? Angin sakal itu apa jemaat? Halo? Ya? Nggak tahu ya? Angin sakal itu apa? Ini jemaat bagaimana nih? Baca Alkitab nggak tahu angin sakal itu apa? Lek, kamu tahu nggak angin sakal itu apa? Kamu kan hamba Tuhan. Orang dari daerah timur kan pasti tahu tuh bermain dengan gelombang itu. Angin sakal itu apa? Nggak tahu juga. Haleluya puji Tuhan. Bagaimana mau tahu Yesus itu juru selamat? Angin sakal yang kagak tahu. Fung, tahu nggak angin sakal itu apa? Lah saudara-saudara, ini penting. Lah baca Alkitab kalau gak ngerti bagaimana tuh? Angin sakal itu angin dari depan. Kalau saudara berlayar, angin dari depan itu susah maju. Perhatikan ya, sulit. Tapi saudara tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Karena kalau angin dari depan itu gelombang dari depan. Saudara belok kiri tenggelam. Saudara belok kanan tenggelam. Ngapa? Gelombang hantem. Gak bisa. Angin sakal dari depan, gelombangnya tinggi. Ngerti gak nih? Artinya begini saudara. Persoalan-persoalan yang kita miliki itu harus dihadapi. Jangan lari dari persoalan. Saudara lari dari persoalan, saudara makin tenggelam. Banyak saya melihat orang-orang coba lari dari persoalan. Tenggelam mereka. Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang hidup bagi kita untuk kita ngerti. Hadapi persoalanmu itu. Jangan lari dari persoalan. Ada banyak orang bilang sama saya begini, Pak, saya tidak diperhatikan di gereja. Saya mau lari dari gereja aja. Saya bilang, saudara lari kemanapun, persoalan itu menghadang. Jangan lari. Lari malah tenggelam.
Ada orang bilang begini sama saya, Pak, sebelum saya jadi Kristen, hidupnya tenang, Pak. Kok di gereja banyak persoalan sih? Saya mau balik aja ke Islam. Saya bilang, silakan balik, silakan. Saya mah begitu. Saya nggak bilang begini, oh jangan ngapain. Maaf ya, ekstrim banget saya itu ya. Tapi ngapain orang-orang seperti begini? Hadapi persoalan. Kan kita bilang, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Ini jemaat semua mau mati kayaknya. Halo? Amin. Iya dong. Loh, bagaimana ini Yesus sudah mau datang dan kita? Amin. 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 Saya tidak percaya nih jemaat begini. Iya dong. Di dalam Tuhan itu gairah, saudara. Gairah. Karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan yang bergairah. Amin. Iya, nah begitu. Mantap. Tapi jangan juga seperti masjid. Amin. 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 Gak tahu apa yang diaminkan. Jadi saudara, dihadapi itu persoalan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu hebat. Dan setelah perhatikan baik-baik, ketika peristiwa itu terjadi malam, angin, hujan, gelombang begini, sayang itu tadi memang nggak bisa jalan ya. Itu gelombang begini saudara. Saya bawa videonya itu, tinggi sekali begini. Gitu. Jangan saudara pikir begini, oh tenang-tenang lagi seperti angin sepoi-sepoi, di buritan terus pegang gitar nyanyi, ya kan? Kalau orang Ambon tuh nyanyi kan, Pak Mission tahu tuh lagu beta ini orang miskin nonai. Udah miskin nyanyi lagi. Kan aneh. Orang Ambon. Ya, orang Ambon. Bukan itu gelombang tinggi. Siapa mau nyanyi? Saudara pernah belajar gelombang tinggi? Setinggi-tinggi rumah ini. Nggak bisa. Tapi perhatikan dalam gelombang tinggi angin sakal itu Yesus berjalan di atas air. Nah pikirkan itu saudara. Jangan berpikir begini, oh Yesus berjalan di atas air seperti demonstrasi Deddy Corbuzier. Jalan di kolam renang. Dan dia juga tidak berjalan di atas air itu. Dia kan bukan setan. Gitu. Atau kalau dia setan ya bisa kali ya. Satu-satunya pribadi yang bisa berjalan di atas air cuma siapa? Tuhan. Disinyalir Deddy Corbuzier pakai kaca di bawah. Jalan. Itu juga tenang. Air yang kita baca itu gelombang. Yesus berjalan di situ. Hebat gak? Tuhan kita itu hebat. Saya tidak rugi melayani Tuhan yang hebat itu. Wow, dunia boleh dengan berbagai-bagai macam persoalan yang besar. Saya bersama-sama dengan Tuhan. Ini bukan cerita omong kosong. Ini fakta. Kalau tidak, ngapain melayani Tuhan? Tuhan kita tuh hebat sekali. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidur itu. Gelombang besar begitu kan? Begitu. Hantu. Memang Tuhan dengan hantu itu beda-beda tipis. Ya, orang selalu latakan Tuhan, naik bus Tuhan. Di kantor Tuhan, keselung batu Tuhan. Jadi Tuhan, hantu gitu loh. Tipis bedanya. Oleh karena itu ketika sungguh-sungguh Tuhan datang, orang tidak mengerti. Karena Tuhan itu hanya di bibir aja, bukan dalam hidup. Murid-murid, saudara perhatikan baik-baik, bergaul dengan Tuhan. Lihat Tuhan muka dengan muka. Tapi tidak kenal juga dengan Tuhan. Siapa di sini yang lihat Tuhan muka dengan muka? Dan siapa berani mengatakan bahwa dia sungguh mengenal Tuhan? Tidak ada seorang pun. Oleh karena itu kita ulang lagi ke atas bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting. Supaya ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita ngerti, oh Tuhan luar biasa. Dan saya mau kasih tahu ya, acap kali Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah sakit penyakit yang berat. Jangan bilang begini, oh terima kasih Tuhan saya hidup beres saja. Periksa baik-baik, hati-hati. Kalau saudara mulai dengan kata-kata seperti begitu, saudara jauh dari kebenaran. Maka Tuhan datang kira-kira jam 3 malam. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut hantu juga ya. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu jemaat udah nggak takut hantu lagi. Halo? Takut nggak saudara? Jemaat ini memang mesti dikasih apa supaya bisa bicara ya? Saudara-saudara udah nggak takut hantu lagi. Selamat pagi Ibu Gembala. Nggak takut lagi ya? Halo? Masa sih?
Kan orang tuh meninggal di sebelah ya. Anak saya punya teman tuh, pacarnya kan suka datang ke rumah. Saya bilang begini, Dion, tolong dong ambil ember kemarin mereka pinjam. Itu udah malam, lampu terang. Enggak. Kenapa? Enggak berani. Takut juga. Padahal kan bukan hantu itu. Orang mati kan. Saya bilang sama anak laki-laki, kamu ambil ember sebelah. Bapak kasih kamu 300.000 di sebelah rumah doang itu. Enggak pak, enggak. Saya enggak mau Ngapain 300.000 katanya. Besoknya siang terang dia bilang, Pak, ayo sekarang aja 300.000-nya. Oh ya jangan, malam. Memang saudara-saudara, kalau bicara soal hantu, nggak habis-habisnya. Tapi kita bukan orang-orang yang dipanggil untuk takut kepada hantu itu. Kita mengalahkan segala tipu daya hantu itu dengan kekuatan dari Tuhan. Kapan? Ketika kita berhadapan dengan hantu. Saya lagi duduk makan dengan istri saya. Itu meja digoyang. Nggak ada orang. Saya bilang sama istri saya, kamu ini bagaimana sih? Orang saya lagi makan, kamu goyang-goyang meja. Enggak pak, saya nggak goyang. Sungguh saya nggak goyang. Saya ngerti, oh ini iblis. Masa ini bisa goyang-goyang meja begini? Saya bilang sekali lagi lu goyang, gue hajar lo. Iya. Iblis itu nggak usah terlalu sopan. Ya kan? Bukan seperti orang sana. Assalamualaikum, siapa yang datang ini? Enak aja masih bilang shalom. Kagak. Iblis itu. Lu sekali lagi gue hajar. Dia nggak berani. Nggak berani. Oleh karena itu saudara, kekuatan yang kita terima dari Tuhan untuk berhadapan dengan kuasa setan itu, sehingga kita tidak lagi takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, di sini saudara, poinnya. Ingat baik-baik, gelombang tinggi, hujan, angin, lalu malam. Petrus ini punya nyali. Banyak kali kita berkhotbah dan mengatakan Petrus itu adalah orang yang menyangkal Tuhan. Setuju, karena memang Alkitab bilang begitu. Tuhan bilang sama Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bagian itu aja yang kita khotbahkan. Wah, Petrus parah. Saya coba mau membawa saudara, ilustrasikan dalam pikiran saudara. Ini gereja ini didatangi oleh 3.000 FPI. Sambil teriak-teriak. Masuk, pukul di kursi-kursi. Saudara tinggal di sini atau lari? Jemaat jawab dong. Halo? Halo? Lari! Benar itu kondisinya. Petrus sendiri di situ. Terus saya masih ingat betul peristiwa ketapang nih. Beberapa tahun yang lalu. Sebelum terjadi perpecahan di Ambon. Saya diminta untuk berdoa kepada 125 orang di Polda itu. Preman di sana ditahan. Dan maaf saya mau memberikan penjelasan. Bukan melulu orang Ambon. Ada orang Cina, ada orang Manado, ada orang Batak. Dan memang kebanyakan orang Ambon. Saudara tahu ketika mereka dari Priok datang ada 3 truk itu membela saudara-saudara mereka di sana. Itu preman itu ya. Saya ini suka dengan preman itu, bukan mabok-maboknya mereka, tapi jiwa mereka itu loh, setia. Ketika mereka dengar, pendeta Maxson dikurung, preman datang. Pendeta-pendeta yang lain enggak ngibrit, termasuk pendeta Bobby. Oh, pendeta Maxson gue enggak janji, gue kagak datang lah. Kalau pendeta Maxson ulang tahun, saya datang. Tapi kalau pendeta Maxson dikebukin orang, waduh, pikir dulu datang. Preman enggak? Dia datang. Datang mereka kan. Bawa golok. Di situ udah banyak orang. Puluhan ribu. Pakai jubah putih. Lalu dinegosiasi oleh tentara. Golok-golok kalian kasih saja, nanti kami yang membela, saudara. Dan ini orang-orang Ambon walaupun preman otaknya patah. Nggak mikir. Ketika goloknya dikasih kode. Serbu. Nah, itu puluhan ribu orang serbu di situ. Tapi preman tuh masih ingat doa, saudara. Ada yang bilang begini, saudara-saudara, sebelum kita mati, yang tua berdoa, yang tua berdoa. Dan sudah pasti mereka tidak berdoa-doa Bapa kami dalam surga dikuduskan namamu, mati semua. Doa mereka singkat seperti Petrus, Tuhan tolong. Lalu yang satu bilang begini, sudah lari aja, yang lain lari ke belakang atau mau lewat mana kalian menyelamatkan diri, saya jaga di pintu. Hebat itu, preman itu. Tapi yang ada 6 juga turut bersimpati. Jaga 6. 7 orang jaga pintu.
Dan saya dengar cerita, 7-7-nya dipotong penggal-penggal. Yang lain menyelamatkan diri. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, bahwa memang ada orang-orang yang kita anggap tidak becus, mereka itu luar biasa. Setia. Petrus, orang yang sangat setia, walaupun nanti kita membaca bahwa dia menyangkal Tuhan. Karena itu sudah dinubuatkan. Tapi di antara murid-murid saudara baca, siapa ada di situ ketika Tuhan Yesus diadili? Nggak ada, cuma Petrus. Semuanya ngibrit. Petrus ini orangnya agresif. Ketika Tuhan berjalan di atas gelombang seperti begitu, malam angin ribut hujan, dia bilang, Tuhan kalau engkau itu suruh aku datang. Maka Tuhan bilang begini, datanglah. Ingat ya, gelombang tinggi. Saya mau tanya kepada jemaat dan jawab ya. Kalau lagi gelombang tinggi, angin ribut, malam hujan seperti begitu, saudara memilih turun dari perahu atau di dalam perahu? Dalam perahu lah. Oh, kita kan senang di zona nyaman. Oh, udah mapan kita nih, ngapain lagi susah-susah. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Orang beriman itu, dia bukan cuma yakin, tapi berani. Lihat ya. Orang yang beriman bukan cuma yakin. Haleluya, saya yakin. Berani enggak? Orang beriman yakin dan berani. Saya tidak suka dengan perkataan ini. Tuhan tahu kemampuan kita. No. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi persoalan hidup. Itu betul. Kita percaya kepada Tuhan. Saya tidak mampu, saudara-saudara tidak mampu. Bukan karena kemampuan saya lebih dari saudara. Tidak. Tapi kita masing-masing diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Tergantung apa? Yakin dan berani. Ya Tuhan, saya datang. Hebat. Ketika Tuhan bilang kepadanya, datanglah. Maka Petrus berjalan di atas air. Ini impossible ini. Faktanya, Petrus itu berjalan di atas air. Tapi yang paling penting, saudara perhatikan baik-baik. Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Orang cuma takjub, oh berjalan di atas air. Bukan esensinya itu. Intinya, Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Saudara-saudara dan saya, anggota jemaat gereja yang percaya kepada Kristus, seharusnya tiap saat berjalan di atas firman Tuhan. Orang bilang, oh nggak mungkin. Firman Tuhan bilang, mungkin. Kita jalan di atas firman Tuhan. Kadang-kadang hati kita ciut juga ya. Nggak mungkin. Maaf, saya cerita sedikit pengalaman hidup saya. Saya orangnya bergajul. Puji Tuhan, bisa berubah. Saya menikah dengan istri saya ini, orang bilang nggak mungkin lah. Kalau kayak kamu tuh mau menikah dengan istri itu. Orangnya masih muda istri saya. Bapaknya kaya. Lah kamu punya apa? Iya juga sih pikir-pikir saya punya apa ya? Nggak punya apa-apa. Miskin ya. Hitam keriting hidup lagi kan. Bergaju lagi. Mabuk hampir tiap malam. Tapi dari dulu sekalipun mabuk. Saya tidak suruh saudara mabuk ya. Enggak. Dari dulu kalau saya orang begadang suka berantem. Tapi saya pikir begini. Saya ini menyembah Tuhan yang hidup ya. Saya bilang saya tidak tergantung pada apa yang kamu katakan. Hidup saya tergantung kepada Tuhan. Sekalipun maaf, saya bandel. Saya bisa menikah dengan istri saya itu karena saya tahu modal saya cuma Tuhan. Bayangkan pendeta yang menggembalakan saya itu tanya, gajimu berapa? Saya pikir ini pendeta ini ngawur ya. Orang mau menikah tanya gaji. Ya kan? Buat apa tanya gaji Bapak Pendeta? Iyalah, you tahu dong calon istri you itu dibelanjakan oleh bapaknya tiap bulan berapa? Saya nggak tahu. Masa saya mesti tanya-tanya begitu? Dia catat saudara, maaf, lipstick sekian. Sampai maaf, CD pun dia bilang ada tuh CD tiap bulan berapa. Halo, waduh, saya minder juga. Dia total. Ada nggak uang segini? Nggak ada Pak Pendeta. Lo kok mau kawin? Ya saya punya modal. Modal apa? Iman. Dia bilang mantap ini. Dia sendiri bilang mantap, kawin. Tapi itu cerita saya. Yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, ini keyakinan dan berani. Kawin gak punya apa-apa. Mau panggil orang tua di Ambon juga kagak ada duit. Boro-boro naik kapal, naik perahu pun kagak bisa.
Kan orang-orang bilang gak mungkin lah. Pak Adi Maluhuti bilang begini, Bobi gak mungkin yuk kawin tanpa ada lamaran dari orang tua. Haleluya, puji Tuhan, ini Pak Adi juga nih pendeta, tapi dia melemahkan iman saya ya. Ada teman saya bilang begini, pergi dan saya katakan kepada kamu, Tuhan menyertai kamu. Haleluya, puji Tuhan. Saya pergi. Dari Jakarta hafal kata-kata. Puitis, supaya diterima oleh calon bapak mantu dan ibu mantu. Begitu berhadapan muka dengan muka begini, nggak bisa ngomong. Padahal sudah hafal kan. Bapak, saya mencintai anak Bapak dengan setulus hati saya. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi cinta saya membawa dia berbahagia. Saya sudah pikir begitu. Kira-kira saya berhadapan dengan Bapak mertua. Tapi Bapak mertua tidak berhadapan begini, baca koran. Dan saya tidak tahu korannya barangkali dibolongin sambil ngintip saya kan. Calon ibu mertua bilang begini, Pak, ini anak-anak ini mau datang bilang mereka mau kawin. Dari belakang koran dia bilang begini, so kerja. Kalau belum kerja mau makan batu. Wih, artinya dia setuju. Gitu. Artinya saudara yakin dan berani. Halo. Kalau saudara cuma yakin tinggal di rumah. Halo, orang Ambon bilang makanya telang noga. Tahu nggak makanya telang noga? Tanya tuh Pak Mekson tuh. Artinya nggak dapat apa-apa. Kalau saudara punya keyakinan, saudara tidak tunggu di rumah terus, saudara tidak bertindak. Nggak dapat apa-apa. Tapi kita berjalan di atas firman Tuhan. Amin. Tuhan bilang ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu hidup firman Tuhan itu. Saya alami baru saya bisa sampaikan. Saya tidak belajar lalu teori dia ngomongin, enggak. Sedang orang lain khotbah saya belajar juga, tapi hidup di sini. Tuhan itu hidup. Jangan takut. Sampai hari ini kalau hitung-hitung dari mana tuh uangnya? Ketika anak-anak saya mau masuk sekolah di sekolah Ricci itu, sekolah Katolik kan mahal. Saya berpikir gini, waduh, dari mana duitnya? Tapi hari ini dua-dua udah kerja. Itu karena siapa? Tuhan, yakin dan berani. Saya nggak mau, maaf ya, nggak agak sombong memang anak Tuhan itu, dan saya ini agak sombong. Saya nggak mau masukin anak-anak saya sekolah di sekolah petang jauh. Tahu sekolah petang jauh? Udah petang jauh lah gitu kan? Yang guru-gurunya nggak jelas, ya kan? Sebulan masuk sekali. Bagaimana anak bisa pintar ya? Lalu saya berpikir begini, sekolah Katolik itu disiplin, guru-gurunya baik, tapi mahal. Tapi Tuhan itu hebat. Kan dua pertimbangan kan? Kita cuma tahu Tuhan itu hebat pada teori. Faktanya kan enggak. Yakin, berani. Hari ini anak-anak dua sudah kerja dua-duanya. Mengapa? Karena Tuhan itu hebat. Iya. Hebatnya anak satu yang perempuan itu dia broadcast. Melamar di televisi mau jadi apa? Programmer. Bagian produksi soalnya, produksi. Orang bilang gini, Mbak, kayaknya Mbak nggak mampu deh. Kalau bagian produksi Mbak, kerja nggak ingat waktu. Dan pertolongan Tuhan, dia di office-nya, di Trans. Wow. Banyak orang bilang begini, mau masuk ke Trans susah. Bagi anak Tuhan tidak susah. Sejak engkau berjalan di atas firman-Nya. Amin. Tidak ada kesulitan. Tuhan bilang Petrus, ayo datang. Maka karena perkataan firman Tuhan itu, Petrus berjalan. Hari ini poinnya, saudara, berjalanlah di atas firman Tuhan. Tapi tidak urung juga ketika gelombang besar dia tenggelam. Persoalan-persoalan itu membuat iman kita lalu drop. Tenggelam dia. Ketika dilihatnya tiupan angin dan gelombang itu, dia tenggelam. Jangan lihat persoalan. Ini bukan teori. Lihat Yesus saja. Ini sekarang persoalannya sangat berat. Makin hari makin berat. Ada ibu-ibu telepon saya, maaf. Saya tidak sebut namanya karena itu gosip. Tapi ini kasus yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Ibu-ibu telepon saya sambil nangis. Pak. Aduh Pak. Tolong Pak. Kenapa Bu? Suami saya selingkuh. Halo, selingkuh itu bukan lagi barang baru itu. Di gereja ini, kalau yang selingkuh bertobat. Kalau enggak, saudara mati. Busuk nanti di neraka. Dia nangis sama saya. Saya bilang, Bu, minimal kita berdoa dulu deh. Di telepon nanti saya ketemu ibu. Berdoa. Saudara tahu, pada waktu saya bertemu suami dan istri ini, katanya suaminya selingkuh. Saudara tahu ini, istrinya yang mengantar suaminya selingkuh. Aneh itu. Sangat aneh. Ini dunia. Ini yang sedang kita hadapi. Tadi dia telepon kepada saya, nangis-nangis. Bilang suaminya selingkuh.
Ketika berhadapan suami istri, ternyata istrinya yang mengantar suaminya selingkuh. Mantap itu. Itu setan kerja luar biasa. Hati-hati. Persoalan yang besar membuat kita tenggelam. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Aduh pusing Pak. Beginilah alasan. Kalau saya hidup kayak dulu, pingin saya tempelin orang. Banyak alasan. Sudah bikin dosa, nggak bilang begini. Aduh Pak, minta maaf. Tolong doakan saya. Banyak alasan. Saudara, hati-hati. Persoalan-persoalan hidupmu bisa membuat engkau tenggelam. Tapi ketika Petrus tenggelam, sekali lagi dia berteriak memanggil nama Tuhan. Tuhan, tolong. Dan Tuhan segera. Jangan minta tolong sama tetangga. Jangan. Minta tolong sama Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak, ibu-ibu semua punya persoalan. Maaf, sebagai pendeta saya tidak usah terlalu sombong. Banyak orang ditangani persoalan-persoalan itu. Mereka nangis. Orang-orang kaya telepon nangis. Pak, saya di rumah kayak pembantu Pak. Padahal suami punya banyak duit. Suami selalu kasar sama saya. Gak tenang hidupnya. Kita punya Tuhan yang mengatakan kepada kita, anakku, aku ada. Apa kesusahanmu sih? Tidak ada kesusahan yang terlalu besar yang membuat Tuhan tidak sanggup menolong saudara. Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah saya. Maka segera Tuhan menolong. Hebat Tuhan Yesus itu. Tuhan tidak bilang begini, tunggu ya, saya panggil majelis dulu rapat. Ya, gereja begitu ya, gereja sini enggak ya. Kemarin ketika Kampung Pulau tenggelam itu, gereja di sudut Jatinegara, GPI Beko Indonesia itu jadikan posko di sini. Posko bantuan. Beberapa waktu yang lalu teman saya membawa kompor ke situ. Ketika dia mau drop kompor di situ ada tentara di situ. Tentara bilang, "Pak, jangan drop di sini, Pak." Kenapa? Ini sudah tidak dijadikan posko lagi. Loh kenapa? Ya biasalah intern gereja ribut. Gereja kan suka ribut kan? Orang udah mau tenggelam, rapat majelis, bayangkan saudara. Udah megap-megap di sungai. Ayo segera tolong, tunggu dulu, rapat majelis dulu. Majelis satu ada di New York belum pulang, orang udah mati. Nah gereja begitu. Tuhan tidak. Soal-soal darurat langsung. Coba sudah perhatikan ya. Tuhan tolong. Tuhan Yesus bilang, tunggu Petrus, gua tanya dulu Bapak. Mati kan? Jangan tunggu-tunggu waktu. Tadi saya bilang ya, ketika Tuhan berbicara dan saya tidak menanggapi kata-kata Tuhan itu, orang itu mati. Penyesalan saya terlambat. Saya masuk di rumahnya. Di lantai. Semuanya kotor. Seperti kandang. Padahal saya tinggal berdekatan dengan dia. Dan saya mendengar suara Tuhan. Mampir. Saya tidak mampir. Kalau mau tolong orang, jangan tunggu. Karena waktunya tidak akan kembali. Tuhan memberi contoh dan teladan yang baik. Segera Tuhan menolong. Jangan tunggu. Jangan bilang begini, bagaimana gue mau tolong lo? Utang lo yang dulu aja lo belum bayar. Mari saudara-saudara, kita berjalan atas firman Tuhan. Dan alamilah kemenangan itu. Segera Yesus mengulur tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tolong dulu baru beri nasihat. Jangan beri nasihat, enggak tolong. Orang udah menggap-menggap di rumah sakit, itulah kamu, datang dong Bidstone. Jadi pelayan Tuhan dong, ayolah melayani orang. Saudara, kita nasihat terus itu. Tolong? Enggak. Saudara-saudara dengar cerita itu kan? Bapak pendeta datang dipanggil oleh saudara-saudaranya. Karena papanya itu sudah kolaps di ICU. Udah pakai segala macam tuh alat-alat kedokteran tuh. Pendeta datang mau berdoa. Ketika pendeta berdiri di samping tempat tidurnya itu, Bapak saya bilang, aduh, itu barangkali dia mau sesuatu tuh Bapak Pendeta. Bapak Pendeta bilang, ambil kertas sama pena, kasih buat dia.
Orang sakit masih bisa tulis. Ambil kertas, bukannya dibaca, taruh di sini. Lama-lama mati. Bawa ke kubur lah besoknya. Ketika tanah sudah ditutup, dia ingat kertas. Dibuka. Bapak Pendeta jauh sedikit kenapa? Bapak Pendeta injak selang infus saya. Telat. Kenapa? Nasihat terus, tolong kagak. Nah kita begitu. Mari kita ikuti teladan Tuhan. Dalam keadaan darurat. Tolong orang. Sebab mungkin waktunya sudah tidak kembali lagi. Ketika mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Engkau tidak sendiri. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan terus-menerus. Dan dalam membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada engkau. Jangan panggil orang lain. Jangan panggil siapapun. Tapi panggillah nama Tuhan. Dan segera dia menolong engkau. Mari kita berdoa.